seperti ini teman-teman kondisi Sungai Bogowonto di jembatan gantung Ngemplak. Di sini ada beberapa makam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berlumut ya, kelihatan banget kan hijau-hijau gitu. Itu kota Purworejo, bisa kelihatan dari sini. Yang kecelakaan di Loano. Tapi masih bisa bangun. Oke, sudah banyak yang menolong ya. Untung pas banyak orang ya. Balai Desa Loano. Oke, kita sampai di Pasar Sejiwan, Desa Trirejo, Kecamatan Loano. Wah, mendung ya. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang di vlog Antowayu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, ini saya akan menuju ke Bendungan Kedung Putri yang ada di Desa Trirejo ya. Kita akan turun melihat kondisi terkini dari Sungai Bogowonto. Sungai Bogowonto nggak gede-gede banget sih. Ini udah beberapa hari nggak hujan ya, atau hujannya jarang, nggak kayak kemarin-kemarin. Oke, kita ada di Bendung Kedung Putri. Nah, Bendung Kedung Putri ini ada hubungannya dengan lokasi yang akan kita eksplor di video kali ini ya teman-teman. Saya kali ini akan ajak teman-teman untuk eksplor Desa Sidomulyo di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah, kita start dari Bendung Kedung Putri ini ya, sambil melihat-lihat situasi terkini. Di pintu airnya sudah hidrolis. Cuacanya agak mendung ya. Nah, ini debit air Sungai Bogowonto nggak gede ya, lumayan lah, sedang. Itu di pinggir sebelah kiri sana masih kelihatan pasir-pasirnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut menuju ke Desa Sidomulyo. Jadi Desa Sidomulyo ini merupakan salah satu desa yang letaknya itu ada mulai dari pinggir Sungai Bogowonto sampai dengan perbukitan gitu ya teman-teman, puncak bukit gitu. Dan di Desa Sidomulyo itu menurut saya unik karena di situ ada beberapa spot ini ya, peninggalan masa lampau ya teman-teman, dan juga ada penemuan itu situs batu berundak yang ada di perbukitannya. Nah, kita nanti akan mendatangi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah makam Tumenggung Gagak Pranolo II. Nah, siapakah Tumenggung Gagak Pranolo? Nanti akan saya ceritakan sambil kita jalan ya. Jadi kalau di Purworejo itu kan ada dua tokoh yang namanya hampir sama ya, yaitu Gagak Pranolo dengan Gagak Handoko. Oke teman-teman, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, apabila keterangan yang saya sampaikan nanti ada kekurangan ataupun kesalahan karena keterbatasan referensi. Nah teman-teman, di Purworejo kuno dulu pernah berdiri Kadipaten Tanggung.
Konon Kadipaten Tanggung dipimpin oleh Gagak Pranolo II atau Basah Purwonegoro. Nah, bagi orang Purworejo, nama Gagak Pranolo tidaklah asing karena ingatannya langsung tertuju ke Loano yang merupakan asal-usul Terah Gagak. Namun sejarah Gagak Pranolo II yang memimpin Kadipaten Tanggung dan hubungannya dengan para adipati Loano di beberapa sumber masih simpang siur. Dalam silsilah Adipati Loano disebut Gagak Pranolo II adalah Adipati Loano yang kelima, sedangkan Gagak Handoko adalah Adipati Loano yang ke-8. Nah, dalam sejarah Kadipaten Tanggung disebut Gagak Pranolo II Adipati Tanggung dan menjadi pasukan Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa. Begitu juga dengan Gagak Handoko pelaku Perang Jawa saat itu. Artinya Gagak Pranolo sejaman dengan Gagak Handoko. Bagaimana bisa Adipati Gagak Pranolo II yang 3 periode pemerintahan di atas Gagak Handoko berjuang bersama dalam waktu yang sama? Begitu pula letak kadipaten, apakah di desa Sidomulyo, apakah di Cangkrep. Meski peninggalan sejarahnya berupa makam dan Masjid Gagak Pranolo berada di desa Sidomulyo ini. Namun sumber lain menyebutkan bahwa Pangeran Diponegoro pernah mengangkat Tumenggung Tanggung yang wilayahnya di timur Sungai Bogowonto, sekarang disebut Cangkrep. Cangkrep itu akronim atau singkatan dari Pucangkrep. Konon dulunya banyak pohon pucangnya. Nah, desa Sidomulyo berada sekitar 3 km utara Kelurahan Cangkrep Lor yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Purworejo. Desa Sidomulyo pernah dihubungkan dengan penemuan candi di Bukit Pajangan yang sekarang ini disebut dengan situs Pajangan yang nanti kita akan datangi ya teman-teman. Nah, di depan ini ada warung. Biasanya banyak yang pada berhenti ya di sini ya, karena warungnya itu ada di pinggir Sungai Bogowonto gitu teman-teman. Ini pas agak mendung nih, kayaknya pengen ngopi-ngopi dulu. Nah, ini di sini. Ini di pinggir Sungai Bogowonto. Keren ya. Berhenti dulu lah. Oke, kita ngopi dulu teman-teman. Dan kita bisa lihat di belakang ini adalah Sungai Bogowonto ya. Coba kita lihat di sini. Pas boten banjir nggih Bu nggih. Pas boten banjir. Pas tikungan di sebelah sana itu nikung gini. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah panas. Tadi mendung banget. Walaupun masih ada awan-awan nih. Nah, ini di sebelah sini juga ada warung lagi nih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di belakang Geger Menjangan ya. Itu di sebelah sana itu Geger Menjangan puncaknya. Atau di daerah ini ya, Makam Imam Puro. Kita akan menuju ke jembatan gantung Ngemplak. Jembatan gantung yang menghubungkan antara desa Sidomulyo dengan desa Trirejo. Trirejo apa Balidono ya kalau di sini tuh? Kayaknya udah Balidono deh. Nah, ini kita sampai di jembatan gantung ya. Turun di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kanan itu adalah makam Imam Puro ya teman-teman. Jadi kalau kita di makam Imam Puro itu kedengeran aliran air Sungai Bogowonto. Nah, ini kita sebentar lagi akan lewatin
jembatan gantung ngemplak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini harus bergantian. Wih, ada airnya ternyata, nggak lihat. Wah, nah di ujung jembatan ini ada masjid, namanya Masjid Imam Puro. Seperti ini teman-teman kondisi Sungai Bogowonto di jembatan gantung ngemplak. Nah ini Masjid Imam Puro. Ini ada isi sumbangan dulu. Oke, kita akan masuk di desa Sidomulyo ya. Kita akan menuju ke masjid, namanya Masjid Gagak Pranolo II. Jadi masjid ini merupakan salah satu peninggalan dari Tumenggung Gagak Pranolo. Karena Tumenggung Gagak Pranolo selain sebagai seorang tumenggung atau kentol Bagelen atau pejuang gitu ya, beliau juga merupakan seorang hafiz Quran yang menurunkan beberapa ulama juga di Purworejo. Dan peninggalan yang paling terkenal adalah Masjid Gagak Pranolo II. Nah, Masjid Gagak Pranolo ini udah dilakukan renovasi ya beberapa kali, dan yang peninggalannya yang masih ada itu adalah umpak dari batu, tapi udah dilepas gitu ya teman-teman, udah ditaruh di pinggiran gitu, udah dikumpulkan di pinggir gitu, udah nggak dipakai lagi gitu umpaknya itu. Atau umpak itu apa ya, ini landasan soko gitu ya, landasan tiang masjid gitu. Nah ini kita akan belok kanan ya di depan ini, menuju ke Masjid Gagak Pranolo. Udah lama juga nggak pernah belusukan Tanggung, nggak pernah belusukan di Sidomulyo. Ini ada bekas-bekas hujan nih mungkin tadi malam ya. Nah di sini tuh masih asri ya teman-teman, banyak pepohonan gede, terus latarnya itu ombo-ombo gitu lebar-lebar gitu halamannya. Nah itu Masjid Gagak Pranolo, tapi kita mungkin nggak masuk ya. Kita masih satu tikungan lagi deng. Kita paling cuman di depannya aja ya, karena dulu saya pernah ke masjidnya itu, kalau nggak jam waktu sholat gitu kayaknya ditutup gitu, dikunci. Nah ini Masjid Gagak Pranolo di Desa Sidomulyo. Ini teman-teman, masjidnya kalau yang bangunan aslinya itu kalau nggak salah justru yang depan ini ya. Ini kayaknya bangunan asli. Atau yang belakang ya, kayaknya yang depan ini deh. Oke, seperti ini Masjid Gagak Pranolo II. Ada papan namanya nggak sih? Nggak ada kayaknya ya. Saya udah beberapa kali kesini nggak nemuin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah untuk destinasi selanjutnya kita akan menuju ke makam Gagak Pranolo. Jadi kita akan lurus naik menuju ke jalan utama ya, Jalan Caok, menuju ke makam Gagak Pranolo II. Nah sambil menuju ke makam, saya akan coba cerita sedikit tentang sejarah perang Jawa atau perang Diponegoro yang melibatkan Gagak Pranolo ini ya. Jadi Gagak Pranolo
itu berafiliasi dengan Pangeran Diponegoro melawan VOC dan antek-anteknya. Nah, waktu itu pada Perang Jawa, sebuah perang yang membuat VOC atau Belanda pusing 7 keliling karena benar-benar menghabiskan sumber daya, menghabiskan dana yang besar ya. Perang Jawa berlangsung selama 5 tahun. Nah, intinya di dalam Perang Jawa itu kita kan tahu ya bahwa Pangeran Diponegoro itu kalah atau menyerah gitu ya, menyerah dan kalah. Nah, Gagak Pranolo itu juga pada saat kekalahan Pangeran Diponegoro itu juga ditangkap oleh antek-antek VOC, yaitu Reso Diwiryo. Nah, siapakah Reso Diwiryo? Nama kecil Bupati Purworejo pertama adalah Reso Diwiryo, berasal dari Bagelen, anak kentol bangsa rendah bernama Ngabei Singowijoyo. Sebagai orang asli Bagelen, ketika Keraton Solo diminta Belanda menggembur kekuatan Diponegoro di Bagelen, Reso Diwiryo diangkat menjadi penunjuk jalan oleh Panglima Perang Kerajaan, yaitu Pangeran Kusumoyudo. Nah, di Bagelen Reso Diwiryo berhasil menumpas Gagak Pranolo bersama 8 pengawal pribadinya, dan atas keberhasilannya tersebut Reso Diwiryo dinaikkan jabatannya menjadi Bupati Tanggung. Gelarnya yaitu Adipati Cokrojoyo. Diangkat oleh Raja Solo waktu itu yaitu Pakubuwono ke-6 atau PB6. Keberhasilan terus ditunjukkan oleh Reso Diwiryo dalam menumpas kekuatan utama Pangeran Diponegoro. Ahli strategi perangnya, Pangeran Ngabei juga berhasil dibunuhnya. Atas keberhasilan itu, Adipati Cokrojoyo kemudian diangkat oleh Raja Solo Pakubuwono ke-6 menjadi Bupati Brengkelan. Nah, kekuasaannya lebih luas daripada Bupati Tanggung ya. Nah, karena Pangeran Ngabei terbunuh itulah menjadi salah satu sebab Pangeran Diponegoro mau mengakhiri perang, bersedia berunding dengan Belanda. Namun perundingan tersebut hanyalah jebakan, dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan berakhirlah Perang Jawa. Nah, setelah Perang Jawa, Bagelen diminta dari Keraton Solo untuk menjadi wilayah Belanda. Keraton Solo dengan berat hati memberikan, tidak bisa menolak. Sejak itu Bagelen dijadikan karesidenan dan Brengkelan masuk di dalamnya. Kemudian Bupati Brengkelan, Adipati Cokrojoyo diangkat kembali dan ditetapkan menjadi bupatinya, namun bukan oleh Raja Solo melainkan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Gelarnya Adipati Cokronegoro I. Hari pengangkatan itu yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Purworejo. Karena setelah itu Brengkelan diganti namanya menjadi Purworejo. Jadi seperti itu cerita Perang Jawa atau kelamnya Perang Jawa ya teman-teman. Cerita kelam Perang Jawa. Nah, ini jalan menuju ke arah Kalitambak, Dusun Kalitambak. Kita ngelewatin kompleks makam di sini. Oke teman-teman, kita sampai di pintu gerbang makam Gagak Pranolo. Nah, ini gerbangnya, makam KRT Gagak Pranolo. Assalamualaikum. Nah, ini kita parkirnya di sini. Seperti ini makamnya. Makamnya sih lumayan terawat ya, tapi emang tidak sebagus
makamnya Gagak Handoko ataupun makamnya RRA Cokronegoro tentu saja. Nah, itu jalan masuknya ke sana dan ini adalah makamnya. Oke, kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Permisi. Motor dilarang masuk. Ini di sini ada pendoponya, ada tikar, dan kalau misalnya mau istirahat ya teman-teman. Agak gelap di sini. Ini teman-teman, ini ada pohon kemuning. Pohon kemuning nih yang lumayan gede. Di sini ada beberapa makam juga. Nah, ini saya nggak tahu ini yang Gagak Pranolo yang mana ya, mungkin yang besar ini ya. Sudah diliputin dengan lumut untuk makamnya. Dan dulu itu saya pernah ke sini, ini ada makam yang baru nih di sini. Nah, ini makamnya yang lumayan baru ini teman-teman. Ini mungkin kerabatnya ya, Ibu Lurah Nur Hasanah, kerabat atau anak keturunan dari Gagak Pranolo. Jadi seperti itu tadi adalah versi cerita Perang Jawa versi pihak Pangeran Diponegoro ya. Tentu saja ada juga cerita versi atau babat namanya gitu ya, yang versi pemerintah atau versi RAA Cokronegoro ya teman-teman. Dan kita juga tidak memungkiri walaupun RAA Cokronegoro itu dulunya berpihak ke VOC, di masa pemerintahan RAA Cokronegoro juga banyak melakukan pembangunan ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan RAA Cokronegoro I itu dibangun beberapa bangunan bersejarah, antara lain ada Pendopo Purworejo, terus Beduk Pendowo, itu Beduk Pendowo atau beduk terbesar itu ya teman-teman, yang ada di Masjid Kauman. Terus ada lagi pembangunan yang tadi kita lewatin, yang sudah saya bilang tadi, yaitu pembangunan pintu air Kedung Putri atau Bendung Kedung Putri. Nah, itu juga dibangun di masa pemerintahan RAA Cokronegoro I. Seperti ini kondisi di pemakaman. Ini ada pohon kemuning ya, 1, 2, 3, 4, ada banyak nih pohon kemuning. Suasananya asri di sini teman-teman. Kita meninggalkan kompleks makam Gagak Pranolo. Assalamualaikum. Kita akan lanjut menuju ke destinasi selanjutnya ya teman-teman. Masih di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Suasananya asri banget di sini. Jangan-jangan ini ada durian nih di sini. Kayaknya bau durian gitu. Oh itu ya. Mana ya? Itu ya durian. Wah, ini durian tuh. Nanti aja lah. Ternyata ada yang jual durian di sini. Pantesan bau durian. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang request explore di Dusun Kalitambak ya. Kita akan ke Dusun Kalitambak. Nah, kalau Dusun Kalitambak itu masuknya di sini ya. Saya terus terang belum pernah, karena dulu pernah mau ke Kalitambak tapi hujan tiba-tiba, jadi turun lagi. Nah, untuk ke Kalitambak itu lumayan jauh teman-teman, dan nanti di atas itu kalau nggak salah ada embung ya, embung Kalitambak. Mungkin kita akan ke situ aja ya, karena saya juga nggak begitu hafal wilayah-wilayahnya.
Oke, kita menuju ke Dusun Kalitambak. Kita ngelewatin makam nih, makamnya naik ke sana tuh. Desa Sidomulyo. Memang desa Sidomulyo itu ini ya, kebanyakan atau mayoritas dominan wilayahnya itu masih berupa alas-alas kayak gini ya teman-teman. Dan ini kalau kita lihat ada warga yang lewat-lewat sini, berarti ya mereka tinggalnya di Kalitambak ya. Ini akan saya rekam terus teman-teman menuju ke Kalitambak ya. Wah, itu masih ada yang tinggi tuh di daerah sana. Nah, di Desa Sidomulyo juga ada situs Pajangan namanya, sebuah situs atau apa ya, bentuknya itu batu berundak yang ada di pinggir bukit gitu ya, di perbukitan gitu. Nah, kita nanti akan coba datang ke sana teman-teman, ke situs Pajangan. Dan situs Pajangan ini sudah ditemukan sejak lama ya, kalau nggak salah sih tahun 2016 atau berapa gitu. Udah lama kok, terus sempat booming saat pandemi. Terus kemudian ada longsor. Nah, beberapa jalurnya itu terus putus gitu, akhirnya terbengkalai gitu teman-teman. Cuman yang bagus itu puncaknya. Wah, ini jalannya udah diaspal ya. Dulu itu masih cor-coran kanan kiri gitu. Udah lama banget. Dulu pas nyoba mau kesini tuh udah 3 tahunan yang lalu ya, kalau nggak salah. Nah, suasananya juga kayak gini, gelap kayak gini teman-teman. Ini juga malah mendung nih, padahal tadi panas. Dusun Kalitambak. Nah, ini kita ngelewatin hutan-hutan bambu gini ya. Dan ini kayaknya nggak ada penerangan ya. Ini kalau malam gelap banget nih di sini. Videonya mungkin agak panjang ya, karena saya akan coba rekam. Wah, ini udah terbuka nih di sini. Oh, mantap. Wah, dulu nggak sampai sini, belum sampai sini dulu. Nah, ini udah mulai ada pemukiman nih teman-teman. Embung Kalitambak. Kita nanti mungkin menuju ke situ ya. Mudah-mudahan ada airnya. Wah, rumahnya jauh-jauh ya. Wah, tadi itu ada duren. Oke, ini pos kampling. Oh, itu warung mie ayam. Nah, ini kayaknya udah sampai nih di pusatnya. Iya nih teman-teman, pusat Dusun Kalitambak ya. Kelihatan rame gitu. Oh, ini kita akan menyusuri jalan utamanya aja ya, jalan aspal, jangan mangkal. Wah, ini lewatin sungai. Kue nanjak menuju ke Embung. Lihat mana ya? Oke teman-teman, malah kesasar-sasar.
Kita akan balik saja teman-teman, menuju ke bawah lagi. Terus kita akan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu menuju ke situs pajangan yang ada di Dusun Makam Dowo. Sebenarnya kita lewat jalan yang tadi itu bisa ya, cuman saya takutnya kalau kesasar-sasar kita lewat jalan yang utama aja ya, menuju ke Dusun Makam Dowo. Oke, kita sudah sampai di Jalan Caok, jalan utama Desa Sidomulyo. Kita akan menuju ke perempatan tadi ya teman-teman, perempatan yang kita muncul dari Masjid Gagak Pranolo tadi. Suasana asri Desa Sidomulyo. Nah, ini perempatannya. Kita akan belok ke kiri ya, menuju ke Dusun Makam Dowo. Nah, kalau Dusun Makam Dowo ini akses menuju ke situs pajangan, cuman yang ini ya teman-teman, yang dindingnya ya, bukan puncaknya. Kalau puncaknya dari dusun lainnya lagi. Kita nanti juga akan coba ke puncaknya juga. Ini menuju ke Dusun Makam Dowo. Oh, ini sungai yang tadi ya. Nah, ini kita udah masuk. Nah, di sini jalannya bagus nih, berkelok-kelok. Terus kanan kirinya ada pohon tinggi-tinggi ini ya. Pohon apa ya ini ya? Ada pohon jati juga sih. Ini pohon jati nih. Nah, ini Tugu Dusun Makam Dowo ya. Itu naik ke arah sana juga bisa. Makam Dowo. Kalau naik terus itu nggak tahu sampai mana ya. Itu kayaknya jalannya cuman jalan setapak gitu. Wih, jalannya basah. Wah, berarti kalau naik juga ngeri-ngeri sedap nih. Itu berarti jalan undak-undakannya juga berlumut nih teman-teman. Kalau kita mau naik ke itu situs pajangan. Wah, rumahnya modelnya masih model lawas. Nah, ini kita ngelewatin samping rumah ini ya. Seperti ini teman-teman, jalan depan ini jalan cor-coran yang berlumut. Saya agak-agak lupa ingat sih jalan menuju ke situs pajangan. Maksudnya itu masih jauh apa enggak gitu loh. Oh, ini habis tikungan ini. Nah, nanti ada pendopo, kayak pendopo gitu.
Nah ini teman-teman, kita udah sampai ya di pintu masuk menuju ke, weh sekarang ada ininya ya. Kirain buat parkir, enggak ya? Masuknya sih lewat sana, rungkut-rungkut gitu. Oke teman-teman, seperti ini kondisi di situs Pajangan yang dindingnya ya. Ini ada pendoponya di sini. Terus masuknya itu kalau nggak salah lewat sana itu deh, lewat jalan ini. Kita akan coba masuk ya. Ini pasti rungkut banget karena musim hujan juga kan, terus licin. Kita lihat kondisinya. Dulu pas masa-masa pandemi itu rame banget di sini, dan ini tuh masih bersih. Ini bekas-bekas apa namanya, kayak gapura gitu ya. Dan ini sebenarnya ada kamar mandinya tuh, disediain kamar mandi ya. Pohonnya gede-gede banget. Wah itu sana mendung tuh, mendung. Kita akan lihat aksesnya ya. Kalau dindingnya sih nggak kelihatan teman-teman, udah ketutupan ini rumput-rumput, nggak kayak pas awal-awal ditemukan gitu. Udah ketutupan rumput-rumput ya. Nah ini naiknya sini ya, licin banget nih kayak gini. Kayaknya nggak naik deh, takut kepleset. Tuh naik ke sana ya. Ini ada tanaman begonia hutan. Nih ini miring, ini soalnya miring, takutnya kalau kepleset gitu teman-teman. Dindingnya itu udah nggak kelihatan gitu ya, jadi naik ke sana ya. Nanti saya spill ini aja, gambarnya aja. Sebentar, kita naik sampai sini ya. Ini buah apa ini? Kepel apa ya? Oh iya nih, ini buah kepel nih. Udah empuk lagi. Naik ke sana teman-teman. Ini aja ngos-ngosan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu saya pernah kesini, terus dibilangin warga, oh itu jalannya udah putus mas, kena longsoran gitu. Itu udah. Wah licin teman-teman, nggak berani lah. Ini soalnya lumutnya tebal banget. Kita turun lagi aja. Ini aja turunnya ngeri ya. Kita turun, kita akan menuju ke puncaknya aja ya. Puncaknya itu lebih jos pemandangannya. Nih, wih. Takut kalau kepleset. Sudah terbengkalai. Padahal kalau misalnya dirawat gitu ya lumayan ya.
Tapi untuk menuju ke sini juga jauh juga sih kalau dari kota. Oke, meninggalkan situs Pajangan yang dindingnya ya. Kita akan menuju ke puncak dari Bukit Pajangan atau puncak Pajangannya. Itu kita akan lewat Dusun Babahan namanya. Dusun Babahan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Jadi kita akan keluar lagi ke jalan besar tadi ya. Jalan besar menuju ke sekitaran ini teman-teman, sekitaran Balai Desa, sekitaran Balai Desa Sidomulyo. Nah nanti lewat situ naiknya. Wah kita bisa lihat nih jalannya hijau nih, hijau lumutan gitu. Kita tadi datangnya dari arah sana ya, dari arah masjid itu. Udah dari puncak bukit, dari Sungai Bogowonto menuju ke puncak bukit. Nah ini kawasan Balai Desa Sidomulyo di sini teman-teman. Ya boleh dibilang ini pusatnya Desa Sidomulyo ya. SPPG. Ini ada SD. Terus balai desanya yang depan ini. Nah ini balai desanya, Balai Desa Sidomulyo. Oke kita ke Dusun Babahan ya. Tadi kita udah ke wisata religinya, terus kita lanjut ke wisata alam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Cuaca berubah-ubah terus. Nah ini di sini teman-teman. Kita belok ke kiri ya. Wih jalannya halus banget. Tapi nggak sampai atas kayaknya. Kita gas. Ini udah halus nih. Menuju ke Dusun Babahan. Oke teman-teman, ini pertigaan ini kita keluar dari aspal ya. Terus kita naik ke sini. Assalamualaikum, kita ngelewatin makam. Wah, jalannya rusak. Dan suara motornya gerubyak-gerubyak lewatin jalan yang nggak rata. Wah ini pada ambruk nih. Oke kita menuju ke puncak Pajangan ya, di Dusun Babahan. Moga-moga nggak hujan. Waduh. Ini mirip banget dengan yang tadi jalan menuju ke Kali Tambak. Jadi ngelewatin hutan-hutan bambu gitu ya teman-teman. Wow, naik. Nah, nanti itu ada jalan ke kiri. Kita masuk ke jalan ke kiri dan jalannya itu sempit gitu, teman-teman. Untuk menuju ke puncak
ini ya, puncak Pajangan ya. Oke, kita masih naik terus. Ini sudah berangsur-angsur ada di daerah atas ya teman-teman. Oke, kita masih naik terus ya teman-teman. Oh ini ya. Wah, jalannya sempit. Ini jalannya setapak terus ini teman-teman. Berlumut ya, kelihatan banget kan hijau-hijau gitu. Wow, kita ngelewatin hutan-hutan. Cuman ini yang kesini tuh banyak loh. Kayak goeser itu banyak juga yang kesini teman-teman. Kuat banget ya. Nanjak-nanjak. Wah, ini udah mau sampai nih tuh pendoponya. Sayang sekali mendung. Tapi untuk lihat bawah sih masih kelihatan ya. Akhirnya sampai juga. Ada orang lain nggak ya? Weh, ada orang lain. Pemandangannya apik banget ternyata. Oke teman-teman, kita sudah sampai di situs Pajangan, di puncak Bukit Pajangan ya. Seperti ini suasana di puncak Bukit Pajangan. Nah, itu kota Purworejo. Bisa kelihatan dari sini. Yang biru-biru itu kayaknya apa ya? Pasar apa ya? Oh iya, itu yang pasar pagi Purworejo itu ya. Nah, terus kalau yang hijau-hijau ini adalah masjid ya, masjid yang di alun-alun itu. Nah, ini kota Purworejo kelihatan dari sini, dari desa Sidomulyo, puncak Bukit Pajangan ya. Nah, kalau yang situs Pajangannya, yang dindingnya itu mungkin ada di bawahnya ini ya. Bagus banget sih kalau dari sini, apalagi kalau cuacanya cerah ya. Padahal ini agak mendung-mendung gimana gitu. Dan ini pendoponya. Di sini ada CCTV juga ya teman-teman. CCTV, terus ada menara-menara pemancar gitu. Di pendoponya bagus banget, ada listriknya. Oke, seperti ini kondisi di sekitaran. Kalau ke sana itu mungkin bisa sampai situs Pajangan ya mungkin loh ya. Sebelum putus.
Kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya di situ ya. Oke, seperti ini kondisi di puncak Bukit Pajangan. Menara-menara pemancar, coba kita lihat ya, apakah di sini disediain wifi. Oke teman-teman, setelah saya cek, ternyata di sini ada wifi-nya ya. Wifi di puncak Bukit Pajangan, keren ya. Pantesan saya lihat kok kayak ada pemancarnya gitu. Ternyata ada wifi di sebuah puncak bukit di tempat terpencil gitu ya ibaratnya ya. Kita nikmatin pemandangan dulu ya. Oh, ini yang pohon yang gede itu ya mungkin ya, yang pada ambruk itu apa ya? Harusnya kalau misalnya bukit situs pajangannya ada di bawahnya ini, itu kelihatan gazebo-gazebonya gitu. Tapi ini nggak kelihatan ya. Oke, seperti ini suasana pemandangan dari puncak Bukit Pajangan. Oke, kita naik ya. Oke, meninggalkan puncak Bukit Pajangan. Bagus juga, lumayan. Cuman banyak ketutupan sih teman-teman. Banyak ketutupan apa namanya, kayak pohon-pohon. Nggak bisa lihat secara 360 gitu. Cuman beberapa sisi aja, tapi bagus sih, lumayan. Oke, kita meninggalkan puncak Bukit Pajangan. Kita akan turun ya, menuju ke kawasan mana itu, balai desa lagi. Ini Dusun Babahan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Wah, ini mungkin bagian dari Kecamatan Purworejo yang paling tinggi ya mungkin ya teman-teman. Bisa jadi ini yang paling tinggi ya, karena tetangganya kan udah mana ya, Kali Gesing gitu, udah masuk ke Kecamatan Kali Gesing. Ini ngelewatin kayak rumah ya. Ini mungkin ini ya dulu ya, pos retribusi ya di sini tuh awalnya. Wah, jalannya berlumut. Nah, ini kita udah masuk di jalan yang lumayan gede ya. Wah, panas lagi. Tadi gelap. Pas lewat sini tadi gelap banget. Wih, akhirnya lewat aspal yang halus lagi.
Oke teman-teman, kita udah sampai di jalan utama Desa Sidomulyo. Ini menuju ke luar ya. Nah, ini adalah gapura Desa Sidomulyo kalau dari arah kota atau dari arah Sidorejo ya. Dari arah Cangkrep, Sidorejo gitu. Nah, ini gapuranya. Kita ngelewatin irigasi. Oke teman-teman, untuk eksplor Desa Sidomulyo tadi dari pinggir Sungai Bogowonto sampai puncak bukit ya, saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi terkini buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wah, bagus banget. Tuh, pegunungannya tuh. Itu yang Geger Menjangan ya. Yang seberangnya Sungai Bogowonto.